Pokari Podcast Keluarga Psikologi edisi Psychot. Halo Sobat Pokari, selamat datang kembali di Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Aku Ratu, di sini akan menemani teman-teman di episode kali ini. Dan tidak lupa juga di sini ada aku Haikal yang mungkin nggak kalah asing juga ya ketemu terus dengan aku. Dan di sini juga kita kedatangan narasumber yang benar-benar expert di bidangnya. Kita sambut aja kita kedatangan yaitu narasumber Teh Ana. Halo Teteh. Ya, di episode kali ini kita akan membahas topik yang rasanya cukup dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama mahasiswa dan pekerja muda. Nah, yaitu tentang work-life balance yang dimana mungkin kita sering dengar istilah ini, tapi dalam praktiknya itu banyak orang yang merasa sudah bekerja keras, sudah sibuk sepanjang hidupnya, bahkan sehari-harinya bagaimana, tapi tetap merasa lelah secara mental mungkin dan bahkan merasa hidupnya itu seperti tidak berjalan beriringan dengan baik gitu ya Teh ya. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam lagi dari sudut pandang psikologi, kita bakal ngobrol bareng bersama Teh Ana. Oke. Gimana nih Teh, mengenai Teteh pertama kali mungkin perdana masuk ke Pokari, ini aku nanya-nanya dulu ya Teh, perasaannya gimana Teteh? Perasaannya excited tentu saja, Iya. karena ini hal baru buat psikologi ya, Iya. tapi ini hal yang positif. Iya. Jadi excited, mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Udah gitu teman-teman dari semua psikologi, mau itu dosen atau teman-teman mahasiswa ataupun alumni gitu ya, bisa berkontribusi. Betul. Nah terus Teteh sebelumnya Teteh udah kelas atau gimana Teh? Karena udah menyempatin ke sini gitu ya? Saya habis bimbingan. Oh iya. Oke. Makasih Ini banget. sengaja sebetulnya Jumat itu kosong jadwal kelas, Iya. tapi full bimbingan. Hmm. Jadi pas janjian sore, oke, karena bimbingan insya Allah bisa. Oke, tuh terima kasih banget ya Teteh udah nyempetin waktunya. Semoga kita juga bisa bermanfaatnya berbagi cerita tentang hal ini yang tentunya banyak menginspirasi orang di luar sana. Ya. Oke. Oke, mungkin Teh kita akan membahas tentang work-life balance. Mungkin ya istilah work-life balance ini tuh sering banget kita dengar ya Teh di dalam dunia pekerjaan maupun di media sosial. Tapi sebenarnya Teh kalau dilihat dari perspektif psikologi, apa sih Teh yang dimaksud dengan work-life balance ini? Oke, work-life balance ya. Work-life balance itu jadi kemampuan mengatur pekerjaan dan kehidupan pribadi secara seimbang. Iya. Memang ini sebetulnya konsepnya udah agak lama ya, work-life balance, tapi memang sekarang tuh lagi booming. Iya, betul. Di semua instansi, di semua organisasi itu sedang hype, harus balance antara pekerjaan dan juga kehidupan. Terus sangat menarik banget ya Teh. Ternyata bukan hanya sekedar di pekerjaan, tapi sama kehidupan sehari-hari bagaimana. Ternyata harus balance ya. Jadi ternyata keseimbangan itu hidup tuh bukan sekedar membagi, tetapi juga waktu antara kerja dan istirahat juga harus setara gitu ya. Kalau melihat realitas sekarang ya Teh, banyak orang yang merasa harus selalu produktif, selalu sibuk, bahkan merasa bersalah kalau sedang tidak melakukan apa-apa. Menurut Teteh sendiri nih Teh, kenapa fenomena ini sering banget bisa muncul gitu, terutama kita nih ya yang mungkin sibuk dalam pekerjaan, kita juga selaku mahasiswa ya Teh, kayak sibuknya tuh bukan hanya sekedar dalam bidang akademik, tapi juga kayak kepanitiaan dan lain sebagainya gitu. Ya, sebetulnya mungkin yang harus didefinisikan ulang itu adalah sibuknya. Sibuk itu kalau sibuknya warawiri dengan aktivitas yang nggak bermakna gitu ya, itu satu hal yang negatif gitu. Tapi kalau misalnya tadi harus selalu produktif gitu, bermakna apa yang kita lakukan, itu ya memang harusnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan work life balance itu, yang dimaksud balance itu bukan misalnya kerja 12 jam udah gitu di rumah juga 12 jam gitu, tidak seperti itu gitu, tapi lebih ke meaningful, lebih pada misalnya produktif, kemudian sehat secara mental, secara fisik gitu, punya waktu di mana waktu tersebut dimanfaatkan dengan full meaning gitu, dengan meaningful gitu ya, bukan full meaning. Jadi bukan menghabiskan waktu di kantor saya 8 jam berarti harus seimbang juga di rumah harus 8 jam juga, tidak seperti itu.
gitu. Jadi artinya setara tuh bukan hanya sekedar kayak ini 8 jam, ini 8 jam gitu. Iya, diseimbangkan Bukan. lagi gitu ya, Betul, Teh. betul. Meaning seimbang itu bukan seperti itu gitu, tapi harus harus meaningful, harus di pekerjaan atau di di kehidupan pribadi gitu. Itu juga harus dua-duanya tuh harus bermakna, harus enjoy, harus fulfill. Iya, oke. Oke, mungkin Teh kalau kita lihat nih di media sosial juga ya Teh, yang sering muncul narasi seperti kalau tidak sibuk tuh berarti tidak berkembang gitu Teh. Nah, apakah budaya seperti ini tuh bisa mempengaruhi cara orang-orang di luar sana memandang keseimbangan hidup Teh? Ya, mungkin tadi ya balik lagi pada definisi sibuknya apa gitu. Karena kalau misalnya gini, sibuk dalam arti bahwa ketika kita di pekerjaan atau misalnya ketika kita di kehidupan pribadi kita merencanakan aktivitas kita dengan bermakna, misalnya bukan hanya sekedar saya ngapain nih hari ini, ya pokoknya ya life goes on aja misalnya gitu. Begitupun misalnya di pekerjaan ya mengalir aja gitu, tidak seperti itu. Tapi misalnya kita merencanakan bahwa di pekerjaan itu hari ini saya mau mengerjakan apa, kemudian tujuan apa yang mau saya capai gitu. Kemudian setelah itu saya misalnya di rumah juga melakukan apa gitu, apa yang mau saya capai gitu, supaya tadi misalnya produktif. Memang produktif itu kan harus maknanya harus betul gitu, maksudnya bukan berarti misalnya sukses need sacrifice gitu. Jadi artinya kesuksesan itu membutuhkan pengorbanan. Di satu sisi itu memang betul gitu ya pengorbanannya. Tapi kalau misalnya tidak dimaknai dengan betul itu bisa menyesatkan. Karena misalnya gini, untuk mencapai kesuksesan itu betul kita harus menunda kesenangan, butuh disiplin, konsistensi gitu ya. Kadang misalnya orang lain istirahat, tapi karena kita misalnya ada target tertentu, jadi kita harus melakukan aktivitas untuk memenuhi target tersebut gitu. Tapi bagaimanapun gitu ya, kalau misalnya meaningnya sacrifice itu mengorbankan kesehatan mental, fisik kita sampai capek, bahkan misalnya bekerja tanpa batas sampai menimbulkan burnout gitu. Nah itu yang salah gitu, itu yang nggak boleh tuh seperti itu gitu. Oke Teh, berarti emang penting banget ya Teh untuk keseimbangan meaningfulnya juga, untuk kesehatan mental kita juga ya Teh ya. Betul. Nah, betul banget. Dan ternyata bukan hanya tidak tentang itu aja, bakal muncul juga burnout, ya kan, Teteh? Ketika nih, Haikal juga penasaran nih, Teh. Ketika seseorang terus bekerja tanpa keseimbangan nih, Teh, ya, seringkali muncul kondisi kelelahan gitu, yang bukan hanya fisik. Tadi juga Teteh udah bilang itu bisa jadi burnout gitu kan, Betul. tapi juga emosional. Dalam psikologi nih, Teh, kita kan mengenal istilah burnout ya. Nah, Teh Ana, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan burnout kalau di bidang ketidakseimbangan itu Teh? Ya, jadi burnout itu kondisi kelelahan gitu ya secara emosional, baik fisik dan mental. Dan itu pun ada perjalanan panjang dulu sebelum akhirnya menjadi burnout. Jadi orang itu nggak akan tiba-tiba capek udah gitu burnout, nggak akan. Gitu. Tapi ada capeknya, ada fisiknya capek, udah gitu secara mental juga misalnya stres dan tidak selesai gitu. Kemudian berkepanjangan gitu, baru itu setelah itu muncullah burnout. Oke. Oke Teh, tadi kan dibahas juga tentang burnout itu ya Teh. Kadang kalau orang baru nih Teh, baru menyadari ketika dia tuh ngerasa burnout dan sangat lelah atau kehilangan motivasi nih Teh. Apakah ada tanda-tanda awal yang sebenarnya bisa kita kenali gitu sebelum seseorang tuh sampai pada tahap burnout tersebut? Ya, biasanya kita bisa mengenali tanda-tanda burnout. Misalnya yang pertama adalah mudah lelah. Yang biasanya misalnya kita kalau mengerjakan sesuatu tuh semangat gitu, tapi ini tiba-tiba mudah lelah gitu ya. Terus udah gitu yang kedua biasanya kita sulit fokus gitu. Terus udah gitu menarik diri itu karena kan kita capek fisik dan capek mental. Jadi capek, jadi akhirnya kita menarik diri. Kemudian sensitif, mudah marah gitu. Biasanya misalnya Haikal yang bisa ngobrol, bisa cheers dan segala macam gitu, terus tiba-tiba dalam satu kesempatan
padahal ngobrolnya biasa aja, seperti biasa, seperti hari-hari biasanya gitu, terus Iya. tiba-tiba tersinggung Iya. misalnya gitu. Nah itu juga sebetulnya bisa jadi tanda-tanda Tanda bahwa burnout. orang tersebut burnout gitu. Atau bisa jadi yang tidak disadari itu biasanya misalnya gangguan tidur. Gangguan Dan tidur. bisa juga sebetulnya burnout dampaknya bisa juga ke fisik. Ke fisik, Gitu. Terus selain berdampak pada individu nih Teh ya, apakah ketidakseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi itu bisa mempengaruhi hubungan dengan orang lain nggak Teh? Misalnya tuh kayak keluarga atau teman gitu Teh? Ya, jadi memang burnout itu ya dampaknya tuh bisa kemana-mana. Oke. Gitu. Jadi misalnya ya yang pertama ke keluarga gitu. Kalau misalnya kita udah capek nih di kantor atau misalnya udah capek di kampus gitu dengan berbagai kegiatan dan segala macam, pulang ke rumah yang tadinya bisa berinteraksi dengan keluarga dengan happy gitu ya. Home namanya juga ya tempat kita pulang gitu. Tapi karena kita misalnya kondisinya lagi burnout, tadi mudah tersinggung misalnya sehingga relasi yang di rumah bisa menjadi terganggu karena yaitu tadi kita menjadi sensitif misalnya gitu, atau misalnya bukan hanya ke keluarga tapi misalnya ke rekan kerja juga yang tadinya harusnya bisa kerjasama gitu, bisa relasinya itu bisa bagus, bisa baik-baik aja gitu, tapi karena kita lagi burn out bisa jadi misalnya kita malah menarik diri, malah misalnya kita mudah marah misalnya, kemudian banyak aktivitas yang sudah direncanakan tapi misalnya karena kita lagi burn out akhirnya kita menunda semua aktivitas-aktivitas karena ya tadi misalnya kelelahan tadi. Itu. Oke Teh, mungkin kalau yang saya lihat nih Teh dalam beberapa kasus ada orang yang sebenarnya yang sudah disampaikan sama Teteh tadi kayak burnout atau merasa dirinya sudah tidak seimbang gitu Teh. Nah tapi seseorang itu tuh tetap memaksakan diri karena tuntutan pekerjaannya nih banyak banget ya Teh yang kita lihat gitu. Nah atau ekspektasi sosialnya. Secara psikologis nih Teh, kenapa seseorang bisa terjebak dalam pola seperti itu? Ya, biasanya itu penyebabnya itu tidak satu faktor aja, biasanya banyak sekali faktor. Misalnya gini, ada kebiasaan yang menganggap bahwa kalau nggak sibuk itu berarti tidak melakukan apa-apa. Kalau nggak sampai sakit itu berarti saya bersantai-santai aja misalnya itu. Atau ada juga yang misalnya kalau aku tidak bekerja keras, kalau aku nggak sampai lembur, nanti apa kata orang? Nah, bisa jadi kan kayak gitu ya. Pikiran kesana kesini ya Teh. Lingkungan kerja juga mempengaruhi ya Teh. Betul gitu. Jadi memang situasi tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor, bisa jadi itu dari lingkungan juga dan bisa juga dari diri sendiri bahwa misalnya ya tadi ya kalau saya tidak bekerja keras, saya nggak kelihatan bekerja, saya nggak warawiri, saya nggak lembur misalnya gitu. Nanti saya dianggapnya tidak berkontribusi nih gitu. Terus kalau misalnya ada juga yang berpikir, dia juga ketika ada di posisi saya, dia juga mengalami stres. Jadi ya udah stres itu adalah hal yang wajar aja kok misalnya gitu. Tapi memang ketika semua yang hal negatif ini dinormalisasi gitu. Kalau kita tidak menetapkan batasan, justru nantinya ya itu jadi burnout gitu. Kita kadang kalau burnout itu kan kerasanya kalau udah ada di tahap udah parah lah gitu. Biasanya orang tuh kalau udah capek banget, kayaknya nggak apa-apa deh sedikit lagi deh gitu. Dia juga bisa kok lembur sampai jam 10 malam dan segala macam gitu. Masa sih aku nggak enak dong sama yang lain misalnya gitu. Tapi nanti kalau udah kayak tadi udah ada tanda-tanda tadi baru kayaknya memang aku burnout nih gitu. Kayak langsung sadar sendiri ya bahwa ternyata bukan berarti kita tuh kenapa-napa, tapi ya kita juga harus ngerti gitu keadaan kita tuh ternyata harus aware sama diri sendiri betul, juga. Betul. Poinnya itu harus aware karena kadang-kadang juga ya orang yang burnout itu memang dia nggak sadar kalau dia udah burnout gitu. Kadang orang itu menangkapnya adalah dia mudah marah, padahal sebetulnya dia lagi kecapean gitu. Nah, buat teman-teman, lelah gitu. Betul. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan emang lagi nggak baik-baik aja atau apa tuh lebih baik ya narik diri tuh buat istirahat dulu, jangan selalu dipaksain kita harus ini, tapi tetap jangan lupa juga sama kayak
tugas kita tuh apa gitu, sebagai apa gitu. Betul, Kurang lebih betul, kayak gitu ya, Teh. betul. Nah, selain faktor pekerjaan nih, banyak orang juga yang mengalami konflik peran ya, Teh ya. Misalnya harus menjalankan peran sebagai pekerja, bahkan anggota keluarga sekaligus memiliki kehidupan pribadi gitu ya, Teh ya. Menurut Teteh nih, Teh, bagaimana psikologi itu melihat konflik peran seperti itu seperti apa gitu, Teh? Oke, sebetulnya kalau teori yang dulu konflik itu harus dihindari, Iya. gitu. Tapi sebetulnya kalau teori yang sekarang konflik itu sesuatu yang pasti ada gitu. Jadi kita tuh tidak bisa menghindari. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapi, Menghadapi, gitu. betul. Nah, tadi berkaitan dengan konflik peran. Konflik peran itu biasanya akan terjadi kepada orang yang punya dua tanggung jawab secara bersamaan gitu ya. Kemudian mana yang harus dilakukan duluan gitu. Nah, ketika seseorang menghayati bahwa oh saya harus mengutamakan yang mana ya gitu. Positifnya adalah bahwa dia realize, dia menyadari tanggung jawab dia sadar dengan posisi dia gitu. Justru itu hal yang baik gitu. Yang harus dilakukan adalah menganalisis ini konfliknya itu apa penyebabnya dan apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi kayak tahu dulu kita tuh perannya sebagai apa, udah itu kayak mungkin Teh kerjain dulu satu-satu, mungkinnya Betul, bila betul. perlu biar nggak keceteran juga tentunya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ya balik lagi pada prioritas kali Betul. ya. Tadi Haikal sempat bilang bahwa mana yang harus kita kerjakan duluan gitu. Makanya memang salah satunya supaya tidak konflik itu adalah kita sadari prioritas kita apa gitu. Apa yang mau kita kerjakan duluan gitu. Ini tadi balik lagi di awal yang saya ceritakan perencanaan gitu. Kalau kita merencanakannya dengan tepat, kita akan meminimalisir konflik tadi gitu. Masalah nanti tiba-tiba akan ada konflik, mungkin itu sesuatu hal yang mungkin itu datang dari lingkungan yang kita nggak bisa prediksi gitu. Tapi minimal kita sudah merencanakan, oh kalau saya mau melakukan aktivitas berarti ini dulu, mana dulu gitu sebagai prioritas. Gitu. Mungkin bisa juga to-do list mungkin ya Teh ya. Benar. To-do list Betul. bisa. To-do list itu bisa jadi way out ketika kita bingung dengan apa yang harus saya kerjakan gitu. Dan to-do list itu bisa jadi cara supaya tadi balik lagi pada balance. Hari ini misalnya kita akan melakukan apa gitu. Misalnya di pekerjaan akan melakukan apa, nanti setelah itu misalnya di rumah apa yang harus dikerjakan gitu. Itu bisa men-set diri kita secara fisik dan mental gitu, siap dengan apa yang akan kita kerjakan. Dan biasanya to-do list itu jadi lebih teratur ya Teh. Jadi pagar jadi pengingat lebih juga ya, Teh. betul, jadi pengingat. Jadi kalau misalnya udah dikerjakan, kita kasih tanda, jadi lebih terarah, lebih fokus. Lebih terdorong juga gitu ya Teh untuk melakukannya. Betul dan itu memang jadi balance semuanya. Bukan jamnya yang balance, tapi secara fisik, secara mental, semua pekerjaan kita, apa yang kita lakukan jadi selesai dan jadi balance. Kayak gitu. Oke Teh, mungkin balik lagi ke yang tadi ya Teh. Tadi itu kan banyak banget orang-orang yang merasa burnout itu atau tuntutan pekerjaan jadi takut gitu Teh untuk meninggalkan pekerjaannya. Jadi terus di-push gitu ya. Nah, kadang Teh seseorang tuh kan merasa bersalah ketika ia tuh ingin mengambil waktu untuk dirinya sendiri nih Teh. Apakah perasaan seperti ini tuh cukup umum terjadi Teh? Kalau pertanyaannya cukup umum terjadi, itu cukup umum terjadi. Kadang misalnya ya, ada yang berpikir misalnya gini, ketika istirahat tuh ada yang berpikir, pas saya istirahat orang lain tuh sedang mengerjakan apa yang lebih produktif dan lain segala macam, misalnya tuh sementara saya istirahat, saya tuh nggak boleh kayak gini misalnya gitu ya. Itu umum terjadi gitu. Tapi sebetulnya yang harus dilakukan itu ya mengenai bahwa boleh nggak sih kita cheating time gitu ya, bukan cheating time tapi boleh nggak sih kita ngambil waktu untuk diri kita gitu ya, sebetulnya itu boleh banget gitu. Dan kita boleh merasa bersalah dalam kondisi apa gitu. Ketika misalnya kita sudah men-set, sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik gitu, sesuai tadi misalnya to-do list gitu.
kemudian semuanya berjalan dengan sempurna gitu ya, dan Iya. sesuai dengan perencanaan, lalu kita ngasih reward ke diri kita gitu ya, itu adalah sesuatu yang positif Iya. gitu, karena kan kita tuh kan bukan robot ya, Betul. yang maksudnya plug and play gitu, terus Iya. kita nggak pernah capek Iya. misalnya gitu. Justru kita itu kan individu yang berkembang, yang ketika kalau dari sisi agama, bagaimana sih cara kita untuk mensyukuri keberadaan kita dan berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan salah satunya dengan memelihara diri kita. Betul. Gitu. Nah, itu tadi memeliharanya salah satunya ada misalnya ngasih reward ke diri kita ketika kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, misalnya gitu. Kalau merasa bersalah itu adalah ketika misalnya kita menggunakan seluruh waktu kita untuk misalnya scrolling gitu ya, leha-leha misalnya gitu, yang tadinya misalnya ini ada kuliah tapi aduh dingin, aduh males, atau misalnya dan lain sebagainya gitu ya, udah deh mendingan gak usah aja, skip aja. Nah, itu yang yang nggak boleh dilakukan. kayak gitu. Ketika seperti itu kita harus merasa bersalah. Iya, gitu. dan langsung ngeh gitu kayak kita tuh salah, kenapa harus kita ngelakuin ini itu. Sebenarnya apa-apa istirahat mah ya Teh ya, udah nggak salah. Cuma maksudnya kayak jangan sampai kita juga lepas dari menunaikan tugas kita sebagai apa gitu. Balik lagi ke tadi topik sebelumnya, itu peran kita sebagai apa, itu ingat teman-teman. Nah, mungkin yang selanjutnya Teh ya, di sisi lain juga ada juga orang yang sebenarnya itu memiliki waktu luang ya Teh, tadi sudah dibahas juga, tapi tetap merasa kosong atau tidak puas dengan hidupnya. Nah, fenomena seperti ini tuh Teh sebenarnya tuh sering muncul dengan pertanyaan, kenapa ya sudah kerja tapi kerasa masih keras, tapi tetap ngerasa kosong juga, perasaan tuh kayak mungkin ngambang gitu Teh. Nah, dari sudut pandang psikologi nih Teh, bagaimana hal itu bisa dijelaskan gitu Teh? Ya, biasanya gini. Orang yang merasa bahwa saya udah melakukan banyak hal, tapi hampa, misalnya gitu. Nah, biasanya ketika dia melakukan sesuatu tersebut, aktivitas tersebut, dia tidak memaknai aktivitasnya, gitu. Sehingga, ya itu kerja terus, like a robot, gitu ya, kayak robot, gitu. Tapi dia sendiri tidak enjoy terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi seolah-olah apa yang dikerjakannya adalah bagian dari kewajiban, bagian dari rutinitas. Jadinya badannya tuh otomatis aja gitu. Jadi tidur, bangun, kerja, makan, tidur lagi, bangun lagi, kerja lagi, kayak gitu terus aja gitu. Tiba-tiba waktu bergulir gitu ya, terus aktivitasnya itu aja gitu, tapi dia merasa apa ya yang udah saya lakukan gitu. Nah, berbeda ketika misalnya kita men-set tadi ya, physically, mentally, apa sih yang akan kita lakukan, apa yang mau kita capai gitu, sehingga ketika kita melakukannya juga meaningful, kita totally gitu, kemudian kita bisa enjoy terhadap apa yang kita lakukan gitu. Plus juga ya biasanya kalau kita sudah men-set, kita tujuannya mengerjakan ini apa sih gitu. Kita sudah dengan sadar kita menyiapkan apa yang ada di dalam diri kita gitu ya, resource kita secara fisik dan mental. Kemudian nanti kita biasanya ketika menemukan titik bahwa ini kayaknya salah deh, atau ini kayaknya kurang deh, kemudian kita mengevaluasi gitu. Oh, ini kayaknya harusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Jadi setiap apa yang dilakukan tuh ada progresnya. Jadi tidak ada lagi yang misalnya aku tuh capek abis ngerjain apa, tapi apa sih yang aku dapat? Itu nggak ada kayak gitu. Terus mikir gini, ini apa yang saya cari di dunia ya, kayak gini-gini banget gitu kan ya. Pasti mikirnya kayak gitu kan, karena capek ngadepin gitu, apa yang kita cari, gini-gini aja, nggak berubah-ubah gitu kan. Betul, capeknya sama kan sama orang lain yang mengerjakan, tapi apa yang didapatnya beda. Gak ada ya Teh ya, jadi pentingnya punya tujuan, terus tadi enjoy juga. Betul gitu, jadi nggak capek percuma gitu. Ada hasilnya gitu ya, ada hasilnya gitu sama diri sendiri. Betul. Oh ya, satu lagi, targetnya itu, tujuannya itu ada baiknya, standarnya adalah dari diri kita. Jadi kadang-kadang orang itu menetapkan standar sesuai dengan standar orang lain. Orang lain bisa ini gitu. Ketika kita misalnya, aku harus begini, itu sebetulnya betul. Tapi kita jangan lupa
melihat resource yang kita punya. Jadi jangan sampai misalnya keinginannya gede gitu ya, tapi resource kita, upaya kita tidak sesuai untuk mencapai hal tersebut. Iya. Nah itu juga jangan sampai seperti itu, karena Iya. kalau misalnya seperti itu nanti kita jadi stres sendiri. Nggak balance gitu. lagi nanti Nggak teh. balance lagi, betul gitu. Betul banget. Makanya kayak maksudnya boleh membandingkan tapi dengan kemampuan kita Kemampuan, masih iya betul. tentunya. Kalau misalkan terlalu tinggi membandingkan terus kayak ngelihat bisa nggak ya saya kayak orang itu, kayak si ini, kayak si itu, tapi kemampuan kita cuma segini, terus upayanya cuma segitu, Betul. Jadi apa berat. juga, nanti nggak balance lagi. Betul ekspektasinya itu ya jangan terlalu ini ya dari Tinggi. realita, gapnya tuh jangan terlalu banyak Betul. gitu. Mendingan mulai sedikit-sedikit gitu, tapi itu reachable Betul. gitu. Nanti ketika sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bertambah kompetensinya, Iya. terus naik gitu. Akhirnya ekspektasinya juga sesuai dengan apa yang Dikerjakan. apa yang kita punya. Iya. Gitu. Kalau lebih kayak gitu nih teh. Oke, mungkin Tata kita akan lanjut lagi. Kan tadi kita sudah bahas ya Teh tentang keseimbangan dalam hidup ini gitu. Nah, kalau berbicara tentang solusi nih Teh, seringkali konsep work-life balance ini terdengar ideal secara teori Teh, tetapi terasa sulit juga diterapkan nih. Ya. Nah, menurut Teteh nih langkah awal apa Teh yang bisa dilakukan seseorang untuk mulai membangun keseimbangan hidup yang sehat? Teh? Ya, jadi work life balance itu kan bukan sekedar tadi 8 jam di kantor, 8 jam di rumah misalnya, tidak seperti itu gitu, membagi waktu 50 secara kaku gitu ya, tapi tentang mengelola energi, kemudian prioritas, kemudian juga batasan gitu ya, sehingga semuanya tuh terasa cukup gitu ya, baik itu di work ataupun di life-nya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan mungkin yang pertama adalah definisikan balance itu sesuai dengan kapasitas kita gitu. Kita itu bisa balance-nya itu seperti apa? Yang dimaksud dengan balance di kriteria kita itu seperti apa? Gitu tadi ya, balik lagi acuannya adalah dari diri sendiri. Kalau misalnya kita bisanya ya aku tuh bisa balance kalau misalnya di kampus setelah kuliah misalnya harus rest dulu, setelah itu harus take a deep breath dulu baru bisa on lagi, ya udah lakukan itu gitu. Jangan misalnya wah dia bisa balance dengan udah kuliah ngerjain ini dulu, ngerjain itu dulu dan lain sebagainya, aku juga harus kayak gitu. Tapi sebetulnya kita nggak bisa, ya jangan gitu, karena nanti justru malah jadi imbalance tadi. Iya. Gitu. Oke, berarti Teh kuncinya tuh kenali diri sendiri ya Teh, tidak That's melihat right. orang lain. Betul. Kenali diri sendiri. Karena udah kalau kenal sama diri sendiri, tentunya kita juga tahu apa yang bakal kita kerjain. Nyaman juga. Betul. Nah, oh ya Teh, nih. Kan manusia itu mempunyai perbedaan kepribadian tentunya ya, tiap kepala itu pasti beda-beda. Nah, gimana nih organisasi atau perusahaan itu membangun work-life balance ini Teh pada setiap karakter orang yang berbeda? Dalam penanganannya tuh Teh seperti apa gitu kalau punya masalah pribadi gitu Teh? Ya, sebetulnya kalau work-life balance itu kalau misalnya dikaitkan sama individu-individu gitu ya, itu memang jadi tanggung jawab bersama gitu. Tapi kan kalau secara organisasi tidak bisa melihat satu persatu orang gitu ya. Nah, kalau kita misalnya tadi secara individu melihat bahwa kenali diri kita gitu, sehingga bagaimana sih kita mengatur work dan life ini menjadi balance gitu. Nah, kalau dari sisi organisasi sebetulnya organisasi sudah menyiapkan sedemikian rupa, meskipun dari satu organisasi dengan organisasi lain biasanya berbeda. Contohnya misalnya gini, melihat kondisi sekarang atau misalnya kemarin pas waktu COVID gitu. Ada yang namanya work from home, ada yang namanya work from anywhere misalnya gitu ya, WFH gitu. Pada beberapa orang yang dia orang yang nggak bisa duduk behind the desk gitu ya, dia bisa WFA gitu. Jadi bukan pada berapa lama dia stay di kantor, tapi outputnya itu
bagaimana Iya. gitu, outputnya tuh apa gitu. Di beberapa negeri itu sudah di luar negeri sudah menerapkan hal tersebut gitu. Oke, Anda tidak ada di kantor, tapi output yang saya minta, yang perusahaan minta itu adalah ini misalnya Harus gitu, sesuai gitu ya. acuannya itu. Nah, selama bisa memenuhi itu boleh Iya. misalnya kayak gitu. Kemudian misalnya secara sistem sudah menyiapkan bahwa kemampuan manusia itu untuk bekerja itu yang secara fisik masih seger gitu ya, Iya. masih kuat untuk bekerja itu misalnya adalah 9 to 5, maka sistemnya dirancang 9 to 5 juga misalnya gitu. Jadi memang untuk mencapai balance tadi tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, dari orang aja misalnya. Organisasi pun biasanya menyiapkan. Hanya memang yang kadang-kadang membuat menjadi imbalance itu adalah pengelolaannya. Iya. Misalnya tadi pengelolaan jam kerjanya, atau misalnya ada juga yang sistemnya misalnya nggak match Iya. gitu. Itu biasanya yang terjadi di Di organisasi. di organisasi itu gitu. Nah, Teh, kan selain kayak mengelola atau selain manajemen waktu nih, Teh. Banyak kan ahli juga mengatakan bahwa mengelola energi dan ekspektasi dari diri itu sama pentingnya gitu ya, Teh ya. Betul. Bagaimana cara seseorang bisa mengelola hal tersebut secara adaptif gitu, Teh? Ya, balik lagi ya, yang penting itu adalah kenali potensi kita. Mhm. Kenali potensi saya apa, Iya. kelebihan saya apa, tuh. Kemudian hambatan saya atau kekurangan saya itu apa, gitu. Dengan kita mengenali diri, ketika ada hambatan dari luar ataupun dari diri sendiri, kita bisa tahu resource apa yang harus kita gunakan gitu untuk counter hambatan atau kekurangan tersebut, Iya. gitu. Biasanya kalau kita tahu mengenai diri kita, ketika misalnya di lingkungan nih ada hambatan, kemudian hambatan itu misalnya kita kenali bahwa oh ini saya bisa menghadapi hambatan tersebut dengan seperti apa misalnya gitu, itu bisa langsung adaptif. Tapi kalau misalnya kita tidak mengenali diri kita ataupun kita tidak mengenali lingkungan kita, biasanya kita akan loading apa yang harus saya lakukan Jadi gitu. masih bingung. Bingung kita harus apa. Dan biasanya tuh orang tuh lebih cenderung untuk bisa mengenali kelebihan sama kelemahan orang lain Iya, dibandingkan di dengan diri diri sendiri. Susah ya, Teh. Heeh. Jujur saya juga seperti itu. Curhat nih. Ya kalau misalnya kamu tuh kurangnya ini gitu, itu orang tuh memang naturally lebih mudah gitu ya untuk Menilai orang lain. mengenali orang lain, untuk menjudge orang lain Iya. misalnya gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri biasanya agak susah ya, Teh. banyak tapinya. Banyak Jadi misalnya gini, tapi denial gitu. aku tuh bisa tapi, aku tuh gini tapi. Tapi bohong. Ya itu hambatan. Iya. Itu yang menghambat diri kita. Jadi banyak sekali yang menghambat diri itu, banyaknya bukan dari luar, Iya. tapi justru Diri dari sendiri. diri sendiri. Betul. Dan itu paling susah buat buat di break gitu. Iya. Banyak tapinya. Iya, banyak. Lawan yang paling susah ya, Teh. Betul. Lawanlah diri sendiri gitu. Nah, iya. Paling susah itu, bener banget. Dari rasa malas, rasa takut Iya, ya, Teh ya. betul. Oke, mungkin Teh ini terakhir ya, Teh. Oke. Untuk mahasiswa atau pekerja muda nih, Teh, yang sedang berada di fase ini, yang fase penuh tuntutan atau tekanan nih, Teh. Apa pesan yang bisa membantu mereka agar tetap produktif, tetapi juga menjaga kesehatan mental? Kalau pesan saya mungkin ini kali ya, teman-teman nih sekarang yang sedang berjuang untuk mencapai balancing gitu. Apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mencapai balancing tersebut gitu, teman-teman harus mengidentifikasi tadi ya kekuatan, kelemahannya apa gitu. Terus jangan lupa juga bersyukur bahwa apa yang sudah saya miliki, apa yang sudah saya punya gitu, itu tetap harus di-upgrade terus gitu, supaya kita tidak stuck pada satu kondisi yang mungkin sementara dunia berubah gitu ya, tapi kita masih ketinggalan gitu. Itu kemudian kenali juga kondisi kita gitu ya, baik itu secara fisik atau mental. Biasanya badan itu ngasih alarm ke kita gitu. Tapi kita sometimes
tidak menyadarinya gitu. Misalnya apa? Misalnya ketika kita ngerasa capek gitu, maka terimalah kalau kita capek gitu. Iya. Boleh kok kita rehat sebentar Betul. gitu. Yang nggak boleh itu adalah berlarut-larut gitu. Betul. Ketika kita sudah ngasih waktu pada diri kita, menerima bahwa oke, saya capek, saya harus istirahat. Setelah itu saya akan bangkit dan akan melakukan apa, misalnya kayak gitu ya. Itu yang lebih tepat itu adalah seperti itu gitu. Tetapkan batasan. Jadi jangan sampai misalnya kerja keras tapi udah gitu lupa kesehatan gitu ya, terus udah gitu lupa interaksi sama teman-teman yang lain gitu, karena kan pada dasarnya kita manusia itu kan makhluk yang butuh untuk relasi ya, berelasi gitu. Jadi bagaimanapun meskipun sekarang banyak gadget, banyak AI dan lain sebagainya gitu, berelasi itu harus penting gitu. Mau itu di pekerjaan, mau itu di kehidupan personal gitu ya, mau work atau maupun life. Iya, karena pada dasarnya juga kan manusia itu kan makhluk sosial ya tentunya. Jadi kita juga harus tetap bersosialisasi, tahu dunia luar seperti apa gitu kan. Dan malah tadi juga Teteh udah bilang gitu, kayak kesimpulannya mungkin nyatanya dari topik pembicaraan kali ini tuh, kita tuh kayak harus mengenali diri sendiri. Kita lagi capek, burn out segala macam, kita juga ya istirahat dulu aja, jangan terlalu dipaksain. Kita balik lagi, kita itu bukan robot tentunya ya Teh ya. Jadi mungkin dari kita tuh belajar gitu bahwa work life balance itu bukan berarti membagi waktu secara sempurna, tetapi juga bagaimana seseorang itu bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan juga pribadi secara realistis ya Teh ya. Betul. Oke, karena pada akhirnya bekerja keras memang penting ya teman-teman, tetapi menjaga kesehatan juga dan hubungan sosial itu gak kalah lebih penting juga. Teman-teman juga harus ada rasa aware untuk diri sendiri, juga kenali diri sendiri dan kasih space buat diri kita sendiri. Betul ya Teh? Betul. Nah, nih Teh, sebelum kita tutup karena ternyata udah gak kerasa, udah mau di akhir nih pembicaraan kita. Nah, kami persilahkan mungkin buat Teh Ana untuk menyampaikan pesan singkat buat Sobat Pokari di luaran sana yang mungkin sedang berjuang menemukan keseimbangan antara hidup dan mati. Enggak ada yang bercanda. Buat keseimbangan kerja dan kehidupannya gitu. Boleh kita? Ya, buat teman-teman ya yang mungkin sekarang merasa belum seimbang gitu ya. Bukan berarti ketika kita merasa tidak seimbang itu adalah gagal, tapi justru mungkin teman-teman sedang belajar memahami diri sendiri gitu. Nah, jadi yang penting teman-teman tetap semangat gitu, mengerjakan apa yang menjadi prioritas, menyadari perannya apa gitu, kemudian aware juga terhadap kondisi kita gitu, karena memang sehat secara fisik dan secara mental itu amat sangat diperlukan, apalagi kalau misalnya tujuan kita supaya bisa jadi balance gitu. Betul banget tuh. Betul banget teman-teman. Oke, mungkin terima kasih Teh Ana, terima kasih banyak atas ilmu dan insight-nya. Mungkin gak cuma teman-teman Pokari, tapi saya di sini juga mendapatkan insight yang baru ya, Cok. Walaupun sebenarnya aku kan belum bekerja atau apapun itu ya, kayak Teteh mungkin ke semester 6 ada yang magang atau apa bisa juga berguna ya, boleh ditonton juga nih di episode kali ini. Cuman ternyata berguna juga gitu Teh ke dunia sehari-hari kita sebagai mahasiswa gitu ya. Tentunya kayak ada panitia, ada juga organisasi, ada juga kita kehidupan sebagai mahasiswa yang tetap menjalankan tugas gitu ya. Dan ingat balik lagi, mana yang prioritas itu kerjakan, mana yang sedang kita lakukan ya lakukan dulu aja gitu, tapi tetap harus usaha ya teman-teman. Nah mungkin sebelum ditutup nih Teh, Haikal juga mau ngingetin dulu buat yang nonton, tetap pantengin media sosialnya BMF Psikologi, jangan lupa follow, like semua postingannya, kepoin, mungkin mau curhat tentang apapun itu, tentang nanti buat diangkat isunya nanti di sini di podcast, boleh aja nih teman-teman ya. Komen di bawah. Betul. Jangan lupa di YouTube kita nanti subscribe, like juga sama komen ya. Jangan lupa juga di-share tentunya. Oke. Mungkin terima kasih banyak ya Teh Ana atas ilmunya dan insight yang sangat bermanfaat banget nih ya teman-teman. Mungkin bukan buat kita aja ya Teh ya. Tentunya buat warga sekitar dan warga kemah tentunya ya Teh. Mungkin alumni dan sebagainya. Oke Teteh, semoga bermanfaat dan Teteh juga udah nyempetin waktunya dengan kesibukan bimbingannya. Pokoknya
Sehat selalu Teteh. Dan Iya. Amin, kesibukan Teteh ini sekarang. apalagi dengan gedebak-gedebuk ini apa isu perperangan di Timur Tengah ini gitu. Jadi harus tetap semangat tentunya ya. Oke, mungkin Teteh kita tutup aja ya. Sampai jumpa lagi di Pokari Podcast Keluarga Psikologi.